Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, NIM 2024-61190, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia pendidikan, yaitu teori humanistik dalam karakter pembelajaran. Teori ini bukan sekedar pendekatan belajar, tapi juga pendekatan hidup bersama. Kita memanusiakan manusia, menghargai keberagaman siswa, dan membantu mereka tumbuh secara utuh. Di sini saya akan membahas materi teori humanistik dan mengapa saya memilih teori humanistik ini. Pertama, saya akan menjelaskan dulu pengertian teori humanistik. Teori humanistik merupakan pendekatan pembelajaran yang muncul sekitar tahun 1960-an sebagai kritik terhadap pendekatan sebelumnya. Seperti behaviorisme yang terlalu menekankan stimulus respon dan kognitivisme yang hanya fokus pada pikiran. Teori humanistik lebih menekankan kemanusiaan peserta didik, yakni perasaan, pengalaman pribadi, motivasi, dan kebutuhan aktualisasi diri. Tokoh pentingnya ada dua, yaitu pertama ada Abraham Maslow, yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan atau piramida Maslow, di mana aktualisasi diri berada di puncak. Kedua ada Carl Rogers, yang mengembangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menekankan pentingnya hubungan empatik antara guru dan siswa. Bagi mereka, belajar bukan hanya proses transfer informasi, tapi proses menjadi manusia seutuhnya. Kedua, ada tujuan dan prinsip-prinsip dasar. Tujuan dari teori humanistik adalah membantu siswa mencapai pertumbuhan diri secara maksimal, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga emosional, sosial, bahkan spiritual. Beberapa prinsip penting dalam teori ini antara lain: pertama, ada siswa adalah pusat dari proses belajar. Setiap siswa unik dan memiliki potensi tersendiri sehingga proses pembelajaran harus disesuaikan. Kedua, ada belajar harus bermakna dan berhubungan dengan kehidupan nyata. Siswa akan lebih termotivasi jika pelajaran terasa relevan dengan kehidupannya. Yang ketiga, ada lingkungan belajar harus mendukung secara emosional. Guru harus menciptakan kelas yang aman secara psikologis agar siswa tidak merasa tertekan atau takut salah. Yang keempat, ada pengalaman dan perasaan siswa sangat penting. Setiap siswa membawa latar belakang dan pengalaman yang harus dihargai dalam proses belajar. Dengan prinsip-prinsip ini, pembelajaran menjadi proses yang membebaskan dan memberdayakan siswa. Ketiga, ada peran guru menurut teori humanistik. Dalam teori ini, guru bukan lagi tokoh yang dominan, melainkan seorang fasilitator. Carl Rogers menekankan bahwa guru sebaiknya mendengarkan siswa dengan empati, membantu siswa menggali minat dan potensi mereka sendiri, menciptakan suasana yang tidak menghakimi, sehingga siswa merasa aman untuk mencoba gagal lalu bangkit lagi. Guru juga harus paham bahwa setiap siswa itu berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Siswa bukan mesin yang harus diisi informasi, tapi manusia yang ingin dimengerti, dihargai, dan diberi ruang untuk berkembang. Dalam praktiknya, guru bisa memberikan ruang untuk diskusi terbuka menjadi terdengar aktif atas keluhan siswa, memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung. Sebagai calon pendidik, saya merasa bahwa ini adalah tantangan besar tapi sekaligus panggilan hati, karena menjadi guru berarti juga menjadi pendamping dalam perjalanan hidup seseorang. Keempat, ada contoh penerapan teori humanistik di kelas. Berikut adalah beberapa contoh penerapan teori humanistik dalam kehidupan nyata di kelas yang bisa dilakukan oleh guru. Satu, memberi kebebasan siswa memilih tugas. Contohnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa diberi pilihan untuk menulis puisi, cerpen, atau esai. Mereka memilih sesuai minat mereka sendiri. Hal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan pribadi dalam pembelajaran. Kedua, ada diskusi kelompok tanpa penilaian langsung.
Saat diskusi dilakukan, siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tanpa takut salah. Penilaian dilakukan bukan berdasarkan benar salah, tapi keberanian, keaktifan, dan kemampuan refleksi. Ketiga, ada jurnal refleksi pribadi. Setelah belajar, siswa diminta menulis jurnal tentang apa yang mereka pelajari, bagaimana perasaan mereka terhadap pelajaran, dan apa yang ingin mereka perbaiki. Ini menumbuhkan kesadaran diri. Yang keempat, ada pemberian umpan balik positif. Saat siswa membuat kesalahan, guru tidak menghukum, tapi memberi komentar membangun seperti kamu sudah berusaha. Tinggal perhatikan bagian ini agar lebih baik. Yang kelima, ada sesi sharing perasaan dan pengalaman. Misalnya, sebelum belajar, guru memberikan 5 menit sesi curhat bebas. Ini membuat siswa merasa didengar, diterima, dan mengurangi beban emosional mereka. 6. Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Guru menyampaikan pelajaran matematika dengan studi kasus kehidupan sehari-hari seperti jual beli di pasar, perhitungan gaji atau diskon. Ini membuat belajar terasa relevan. Pendekatan ini membuat siswa tidak hanya memahami materi tapi juga belajar tentang kehidupan, empati, dan menjadi manusia yang utuh. Kelima, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori humanistik membangun hubungan guru-siswa yang lebih hangat dan bermakna, menumbuhkan kepercayaan diri, kemandirian, dan tanggung jawab siswa, meningkatkan motivasi belajar dari dalam diri siswa. Pembelajaran lebih menyentuh hati, tidak hanya mengisi pikiran. Kekurangannya sulit diterapkan pada kelas besar karena butuh pendekatan personal, membutuhkan guru yang matang secara emosional dan peka terhadap siswa. Tidak semua siswa siap belajar secara mandiri. Evaluasinya cenderung subjektif dan sulit diukur dengan angka. Namun kelebihannya teori ini justru menjawab tantangan zaman sekarang. Siswa butuh didampingi, bukan hanya diajari. Keenam, ada relevansi di era modern. Di era teknologi dan kecanggihan digital saat ini, teori humanistik tetap relevan, bahkan semakin dibutuhkan. Teknologi bisa membuat pembelajaran menjadi kaku, tetapi pendekatan humanistik ini bisa mengimbanginya dengan sentuhan kemanusiaan. Guru harus lebih dari sekedar pengantar materi, tapi juga mendampingi emosi, penguat mental, dan inspirator kehidupan dalam dunia yang makin kompetitif. Pendidikan yang humanistik bisa menjadi tempat aman bagi siswa untuk tumbuh tanpa tekanan berlebihan. Baik, itulah materi tentang teori humanistik. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih teori humanistik. Kenapa saya memilih teori humanistik ini? Karena teori humanistik ini sangat cocok dengan kepribadian saya. Karena saya adalah orang yang sangat peduli kepada perasaan orang lain, suka menciptakan suasana lingkungan yang nyaman, dan saya ingin siswa merasa dihargai, diterima, dan didengar. Dengan pendekatan teori humanistik ini juga saya bisa mengajar kepada siswa SD nanti, perhatikan kebutuhan emosional mereka, membangun kepercayaan diri mereka, serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan inklusif. Prinsip utama belajar yang harus saya perhatikan, pertama emosi, kedua motivasi, dan ketiga aktualisasi diri. Saya sebagai calon guru, cara mengajar saya nanti kepada siswa SD, pertama saya akan menciptakan suasana kelas yang hangat, aman, dan didukung. Terus yang kedua, saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan perasaan dan pendapat mereka. Yang ketiga, saya akan membantu siswa untuk membangun kepercayaan diri mereka dan merasa dihargai, misalnya dengan memberi peran dalam kelompok. Contoh, saat pembelajaran menggambar, saya akan membiarkan mereka untuk memilih objek gambar yang mereka pilih atau mereka minat. Tujuannya, siswa belajar secara optimal jika mereka merasakan kenyamanan, dihargai, dan diterima, dan dimotivasi dari dalam diri sendiri.
Itulah mengapa saya memilih teori humanistik, karena teori humanistik sangat cocok dengan kepribadian saya. Itulah materi yang saya sampaikan tentang teori humanistik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.